Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dikepo, apa kabar nih kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan hati yang gembira ya. Balik lagi nih bareng aku Zida di Kepoin Kampus. Dan seperti biasa, Kepoin Kampus itu selalu mendatangkan tamu buat dikepo-kepoin nih. Di samping aku udah ada 2 orang kakak yang ganteng dan yang cantik. Tapi sebelum itu, sebelum aku tanya-tanya siapa namanya dia dan asalnya dari mana, aku mau ngingetin kamu buat tetap patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa. Oke, kita sapa langsung deh bintang tamu kita di hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong Kak kenalan dulu dari kakaknya yang mana nih, yang muda dulu nih? Ya udah, ladies first ya. Ya, perkenalkan nama saya Risnawanti, asal prodi Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kalau abang yang ganteng di sana? Jadi malu saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Saidul Mubarak dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, dari Fuad ternyata nih ya, sama-sama dari Fuad. Ada Kak Barak dan Kak Rise ya dipanggilnya. Oke, nah aku ngundang mereka karena mereka punya cerita menarik terkait dengan perkuliahan mereka. Jadi mereka ini orang-orang terpilih nih ya. Ada dari KKN Nusantara dan KKN reguler nih. Tapi yang KKN reguler ini awalnya Nusantara tapi jadi reguler nih. Kita langsung tanya aja. KKN-nya di mana sih Kak? Karisa dulu deh. KKN-nya di Kendari, di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Leleka, Kecamatan Wolasi, di Kabupaten Konawe Selatan. Oke, jadi di Sulawesi ya, jauh sekali. Jadi kakak KKN Nusantara? KKN Nusantara. Kalau Kak Barok? Ya, kalau saya KKN-nya di Desa Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Jadi awalnya Kak Barok ini KKN Nusantara ya? Ya, benar. Jadi berubah jadi reguler. Nah, itu kenapa sih Kak kok bisa berubah tuh? Sebelum kita tanya pendaftarannya gimana, tanya itu dulu deh. Ya, itu semua gara-gara COVID. Iya sih, benar sih. Jadi ketika pemberangkatan kami menuju tempat itu, kalau saya kan dapatnya di Palangkaraya. Itu juga ada teman kami itu yang di Manado. Sebelum kami berangkat itu pemerintah sudah berlakukan PPKM. Nah, jadi oleh karena itu ada PPKM awalnya diundur yang awal Juli jadi akhir Juli, dan ketika akhir Juli dan keputusan dari mereka ngebatalin semuanya. Oke, jadi telat berangkat ya? Kalau dari Kendari yang Mbak ini kan dia berangkat itu sebelum PPKM. Jadi masih aman sih bisa berangkat. Oh, jadi pas awal-awal Samarinda PPKM level 4 ya waktu itu ya? Iya benar. Oke, jadi karena terlambat akhirnya, tapi Desa Pulau Miang tuh jauh juga ya kan? Lumayan, kami berangkat dari sini jam 6 subuh sampai sana jam 10 malam. Jauh. Dari daratan itu nyebrang sekitar setengah jam. Lumayan jauh ya. Kalau iya sih pasti banyak. Tapi kalau Sulawesi nggak usah ditanya lah, pasti lama lah karena beda pulau ya. Jadi itu ya alasannya kenapa akhirnya Kak Barok yang awalnya tadi KKN Nusantara dipindah jadi KKN reguler. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting udah selesai sekarang ya. Nah ini aku mau tanya lagi, karena kan awalnya sama-sama Nusantara ya. Jadi pasti pendaftarannya kurang lebih sama. Gimana tuh cara pendaftarannya waktu itu? Karisa deh boleh jawab. Untuk pendaftarannya sendiri kan disediakan link nih sama orang LPM. Nah, kita ngisi isinya berkas-berkas, penuhilah berkas-berkasnya. Kemudian itu ada, kita nunggu hasil kita lolos berkas atau enggak. Setelah itu nanti ada tag wawancaranya. Nah, wawancara itu sekitar dua kali. Nah, pagi itu nge-zoom bareng buat ngejelasin teknisnya. Setelah itu ada wawancara yang pertama tentang ditanya-tanya tentang moderasi beragama itu apa, terus ikut organisasi apa aja. Setelah itu yang wawancara kedua itu ditanyain siap nggak kalau dikirim ke sini dan lain sebagainya. Setelah itu karena saya yang di Kendari dan harus berangkat cepat, jadi akhirnya diumuminnya lolosnya itu hari itu juga setelah wawancara. Jadi habis itu besoknya langsung berangkat? Besoknya langsung berangkat ke Samarinda untuk pesan tiket,
tes antigen, hari Seninnya langsung berangkat. Waduh, jadi benar-benar langsung set langsung berangkat ya. Tapi alhamdulillah udah selesai itu lagi ya. Tapi aku mau tahu dong alasan kakak-kakak ini kan awalnya Nusantara juga kan Kak Barok ya. Awalnya kenapa sih kok milih Nusantara gitu? Kan pasti udah tahu dong Nusantara itu bakal jauh dari Samarinda, bakal di tempat-tempat yang memang 3T ya. Nah, itu alasannya kenapa? Boleh dari Kak Barok dulu. Ya, kalau saya sendiri alasan ikut Nusantara itu pertama modal nekat. Nah, terus Modal nekat. yang kedua pengen bagaimana sih merasakan hidup mandiri jauh dari keluarga ya kan. Terus ketemu sama orang-orang baru, tinggal satu rumah gitu kan. Awalnya gitu. Jadi pengen mandiri gitu. Lagi pula di sini juga saya ini kan ada kesibukan juga punya usaha juga. Jadi apa ya, pengen meluaskan link saya buat kemana-mana gitu kan, jadi enak nantinya. Siap. Ini harus dicontoh ya buat kamu. Nah kalau Karisa sendiri gimana Karisa? Kenapa sih milih? Apalagi kalau Kak Barok kan cowok ya. Kalau cowok tuh biasanya akan bebas untuk keluar pulau. Tapi Karisa nih berani untuk memilih Nusantara. Udah tahu bakal ditempatkan di luar dari Pulau Kalimantan. Itu kenapa? Awalnya kan punya teman kos nih yang ikut KKN Nusantara juga dan lolos. Nah jadi dengar-dengar dari dia mengenai KKN Nusantara itu ternyata asik. Sebenarnya semua KKN itu asik. Cuman pas dengar KKN Nusantara itu gabungan dari semua perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia loh. Nah dengar itu tuh kayaknya asik. Jadi dari semester 2 itu udah nekankan pada diri sendiri. Pokoknya nanti pas semester 7 karena kita KKN semester 7 pokoknya aku harus KKN Nusantara dan harus bisa lolos KKN Nusantara. Sebenarnya pas udah semester 7 ngomong ke orang tua nih, nggak boleh ma aku ikut KKN Nusantara ya, nggak usah, yang deket-deket aja. Anak cewek ya. Iya benar, anak cewek deket-deket aja, kalau bisa di Samboja aja, tempat tinggal sendiri kayak gitu. Tapi tetap nekat, pengen dapat pengalaman baru di wilayahnya orang, di tempatnya orang lain dengan kebudayaan yang berbeda. Jadi akhirnya daftar. Awalnya nggak disetujuin, tapi daftar diam-diam dulu. Setelah daftar diam-diam lolos. Setujuin? Ya udah lolos mas, saya kepilih di Kendari, harus berangkat hari Senin. Jadi kayak orang tua kaget mau nggak mau harus sudah nerima kayak Ya, gitu. Jadi akhirnya karena mepet juga ya waktu itu waktunya. Iya mepet banget. Keren. Bisa diikutin. Waduh, udah ada yang berencana nih. Karena emang beberapa tim kru Kepoin Kampus itu semester 5 dan kalau diusut-usut itu ada yang tertarik dengan KKN Nusantara gitu ya. Waduh. Tapi sebulan aja ya? Waktu itu sebulan ya? 45 hari. 45 hari, oke. Oh lebih, sebulan lebih ya. Tapi ada nggak sih yang, aku kan dengar juga tuh Kak dari senior-senior aku yang pulang dari KKN. Katanya orang desa sana itu minta mereka untuk tetap bertahan. Kalau kakak-kakak ada nggak? Iya ada. Jadi gimana tuh waktu itu? Waktu itu karena udah mau pulang minta ditambah, bisa nggak ditambah lagi gitu, pasin 2 bulan gitu. Tapi karena udah penarikan gitu jadi ngomongnya nggak bisa, ya mau nggak mau kita tetap harus kembali. Tapi orang yang tinggal di sana khususnya mahasiswa IAIN Kendari sedia tetap bolak-balik untuk mantau gitu. Kalau Kak Barok gimana? Kalau saya sama juga, awalnya tuh ya untuk pertama kan adaptasi dulu, batu lama-kelamaan berbaur sudah kayak dianggap keluarga sendiri gitu. Sama Pak Desa sama aparat desanya juga, ini coba nambah waktu, cuman kami tidak bisa. Cuma ada anggota kami itu yang mau seleksi CPNS waktu itu. Jadi nggak bisa kan, kami pulang itu tanggal 31 habis. Yang si teman saya ini seleksinya tuh tanggal 2 awal-awal itu. Nah jadi kami diskusi nggak bisa, tetap sudah pulang. Tapi kalau Kak Barok sendiri nih, mau nggak sih bertahan tetap di sana? Kalau saya betah banget sampai sekarang aja,
Ini pikiran saya masih di Pulau Miang. Duh, jangan-jangan ada seseorang di Pulau Miang ya sampai pikirannya tertinggal di sana. Alasan dari Kak Barok dan Kak Rise memilih untuk KKN Nusantara ya, walaupun Kak Barok akhirnya jadi reguler juga ya, tapi tetap jauh juga, hitungannya juga tetap KKN Nusantara lah, walaupun di Kalimantan Timur aja gitu ya. Nah, kesulitannya apa sih waktu itu Kak? Karena ya pastikan di tempat yang terpencil ya, di tempat jauh dari perkotaan gitu, pasti banyak kesulitannya. Boleh dong diceritain, dari siapa dulu nih yang mau cerita? Boleh, silahkan. Kalau kami di sana itu namanya Desa Pulau Miang, karena tempatnya di tengah laut, pulau, untuk akses kemana-mana kayak misalkan belanja makanan atau segala macam kebutuhan itu kesulitan. Jadi kami pakai apa adanya. Jadi misalkan makanan di Pulau Miang tuh jarang banget ada yang jual ayam. Aduh. Ayam, tempe, sayur-sayur tuh jarang banget. Jadi mau nggak mau di sana nasi ikan itu aja terus makanan. Terus yang kedua kesusahannya bahasa sih. Tapi itu kesulitannya nggak terlalu mempengaruhi buat program kami. Jadi karena mereka di sana orangnya berpendidikan di sana itu. Oh, waduh, Masya Allah. Hebatnya di sana tuh setiap rumah kan kami masuk, hampir setiap rumah di dindingnya tuh ada figura anaknya wisuda. Masya Hebatnya, Allah, keren Pulau banget. Miang tuh pendidikannya kuat. Jadi untuk masalah bahasa Indonesia tuh udah paham. Tapi emang bahasa di sana itu bahasa apa sih Kak? Mayoritas 95% bisa dikatakan tuh Bugis. Oh, Bugis. Kalau Kak Barok sendiri orang apa? Saya orang Jawa. Waduh, emang agak susah ya, nggak bisa ketemu tuh. Aduh, saya tidak bisa bahasa Bugis kebetulan. Iya, saya mengerti orang berbahasa Bugis, tapi saya tidak bisa berbahasa Bugis ya. Jangan gitu dong, saya malu jadi orang Bugis. Nah, kalau Kak Rise gimana Kak? Aduh, kalau kesulitan banyak ya di sana. Karena benar-benar di desa terpencil, untuk perginya aja ke sana jalannya tuh udah berkelok-kelok. Oke. Terus untuk lokasinya kan kami tinggal sendiri. Yang lain itu tinggal sama kepala desa. Nah, kalau kami itu di balai desanya sendiri, tinggal sendiri di situ. Jadi kesulitannya di situ. Terus tuh kalau mau mandi kami harus ke kali. Waduh. Mandi, nyuci baju, nyuci piring itu harus ke kali. Yang lumayan gak terlalu jauh, cuman jalannya becek kayak gitu. Nah, terus tuh untuk warung-warung sendiri tuh ada warung-warung kecil. Cuman namanya belanja itu kami harus ke kecamatan. Nah, kecamatan itu jauhnya sekitar 12 kilo dan kami terkendala di kendaraan. Dan alhamdulillahnya Pak desanya baik aja, jadi kadang ngasih pinjam sepeda motor. Nah, pasarnya itu 12 kilo kan ada di kecamatan. Jadi kami tuh seminggu sekali ke pasar. Kadang barang yang kami beli busuk karena nggak punya kulkas kayak gitu. Terus alhamdulillahnya dari kesulitan itu ada masyarakat yang sering bawakan daun singkong, pepaya kayak gitu-gitu untuk dimasak kayak gitu. Terus tuh kesulitannya juga di makanan karena orang sana mayoritas orang Tolaki, bersuku Tolaki. Jadi makanannya itu kan sagu. Karena kami ini orang yang suka makan nasi. Dan jarang makan bukan bilang jarang, nggak pernah makan sagu bahkan. Nah, harus menyobain itu kan itu juga suatu yang baru dan sulit untuk memakannya kayak gitu. Kesulitannya juga ada di ini sih, yang terganggu ke program itu cuaca. Jadi setiap hari tuh hujan, awalnya panas tiba-tiba langsung hujan kayak gitu. Terus tuh kondisi PPKM juga kan kesulitannya, tiba-tiba PPKM jadi akhirnya nggak boleh buat kegiatan banyak, kegiatan yang membuat kerumunan. Terus kesulitannya juga masyarakat di sana kan mayoritas bekerja di dalam hutan. Jadi otomatis kami harus membuat program yang berkaitan dengan pekerjaannya masyarakat di sana juga. Jadi terkadang kami ikut untuk ke masyarakat, ke kebunnya mereka yang ada di dalam hutan, kayak mendaki gunung, berbecek-becek, dan itu bukan dekat, jauh banget karena di dalam hutan kan mereka berkebunnya. Jadi itu lumayan setiap hari, bukan setiap hari sih, terkadang kami ikut ke masyarakat jalan berkilo-kilo
dengan keadaan jalan yang setapak dan becek. Jadi emang dua hal yang berbeda ya. Kalau Kabarok tadi itu dekat dengan air, kalau yang satunya jauh dari air gitu. Tapi aku juga dengar cerita dari tempat Kabarok nih, katanya nggak ada motor ya di sana? Iya, nggak ada motor, cuman ada sih 1-2 motor itu buat masyarakatnya yang soalnya kan di sana kan jalan tuh di atas air, pemukiman di atas air semua. Jadi jembatan kayu semua tuh kan ada 1-2 motor itu buat mereka dari ujung ke ujung kampung gitu. Jadi nggak ada kendaraannya di sana kapal ya? Kapal, jadi gojek kapal. Ada gojek di sana ya? Pakai aplikasi nggak? Mau bikin. Ya. Tapi emang karena pulau ya di sana ya? Iya benar. Pasti aku jadi pengen deh cepet-cepet KKN karena aku semester 5 juga. Tahun depan ya. Amin, ya Allah semoga tidak ada yang terlambat. Barengan ya? Iya, oke, barengan kemana kita? Aku tak jadi. Iya, udah gak usah ikut. Yang ada airnya. Nah, oke deh, itu tadi udah kesulitannya tuh pasti, tapi ada sih satu yang nggak disebutin. Internet pasti susah kan? Ih bener banget itu, ya Allah. Kenapa tuh? Waktu itu kalau Kabarok kan dekat laut tuh, ada nggak internetnya? Kalau di sana internet itu satu provider aja. Disebut nggak? Oh nggak usah. Yang warnanya merah itu nah. Oh. Sih semua orang ya. Yang lagi error ya. Oh ya, ya lagi error ya. Ya tapi di sana walaupun itu bagus ya, terkadang putus-putus juga. Jadi kalau mau stabil itu kita harus di sana kan ada jembatan yang menjorok ke tengah laut. Jadi kalau mau stabil kita harus ke depan sekitar 500 meter lah dari perkampungan itu. Jadi main HP tuh di tengah-tengah laut, sepoi angin gitu. Asik. Sih, tapi agak jauh ya. Iya. Nah, kalau Karisa gimana? Kan Karisa ini jauh dari air. Kalau tadi Kabarok kan dekat dengan air. Apakah juga terkendala sangat dengan internetnya? Bahkan terkendala banget dibanding dirinya. Karena kalau kami kan posko kami dekat lapangannya. Nah di lapangan itu di situ aja yang ada jaringan. Ketika kami udah keluar posko atau keluar lapangan itu udah nggak ada jaringan sama sekali. Bahkan buat nelpon aja nggak ada jaringan sama sekali. Jadi lebih parah dari dirinya, bukan yang warna merah-merah itu nggak ada sama sekali juga buat nelpon, SMS nggak ada. Iya. Itu sangat menyiksa 1 bulan. Nah, udah tuh tadi udah kesulitannya. Nah, ada nggak sih yang kakak program? Pasti kan kakak kesana bawa program nih. Ada nggak sih program yang akhirnya program tersebut itu merubah masyarakat di sana gitu? Atau nggak usah merubah deh, itu jadi hal yang sangat-sangat dibutuhkan ternyata oleh masyarakat di sana. Dari siapa nih yang dulu? Aku dulu. Oke. Sebenarnya banyak program yang kita bawa, cuman yang lebih lebih dibutuhkan masyarakat di sana itu yang pertama ada kajian fikih. Nah, kajian fikih itu ya belajar tentang fikih, dan kemarin ada yang besar banget kita buat itu cara mengkafani mayat, mengurus mayat lebih tepatnya. Nah, itu untuk kajian fikihnya. Nah, kemudian ada kan di sana itu masih asri banget ya. Tetapi ada satu permasalahan yaitu buang sampah sembarangan. Karena kalinya bersih dan masyarakat mulai membuang sampah ke kali, akhirnya kami mencetuskan sebuah program kerja yaitu bank sampah. Nah, di bank sampah itu kami mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali dan menjual sampah yang mereka kumpulkan sendiri di rumah seperti itu. Jadi memang dibutuhkan untuk masyarakat di sana, dan semoga program kerja yang kakak laksanakan di sana itu bisa diteruskan ya sama masyarakat di sana ya. Jangan sampai kakak udah pulang buang sampah lagi di sana ya. Kalau Kabarok gimana Kabarok? Kalau saya di Pulau Miang itu program yang besar itu pembuatan peraturan desa Pulau Miang. Nah, jadi ibaratnya kayak undang-undangnya negara gitu. Jadi itu peraturan buat di desa Pulau Miang itu. Nah, kenapa dibuat peraturan desa? Itu peraturan desanya kan kita lebih fokus kepada bagaimana wisata. Kan itu baru ditetapkan desa wisata. Jadi peraturan desa tentang wisata. Jadi
pengunjung yang masuk, warga yang mau masuk itu, terus masyarakatnya bagaimana mengelola wisatanya nantinya itu diatur di dalam peraturan itu. Jadi harapannya dengan peraturan desa itu nantinya wisata itu bisa berkembang lagi. Terus program kami itu ada stunting. Apa tuh stunting? Stunting itu sosialisasi tentang kesehatan anak. Yang misalkan dari perkembangan anak itu dari 0 kelahiran, dari dalam kandungan sampai 1000 hari setelahnya itu, setelah jadi bayi itu dan lahirkan. Nah itu kami bikin sosialisasi kepada masyarakat. Jadi bagaimana sih merawat anak atau merawat ibu hamil itu supaya nanti anaknya tubuh besar sehat gitu loh. Nah terus yang kedua itu ada vaksinasi kemarin. Oke. Desa Polomiang kebetulan dapat jatah vaksinasi yang dibuat oleh TNI Angkatan Laut di sana. Jadi kami datangi TNI-nya, kami tawarkan, Pak bisa kami bantu kah? Ada yang kami bisa bantu kah? Nah terus dari mereka welcome banget, malah mereka memang nyari gitu kan. Karena ada kami bisa bantu. Oke, alhamdulillah. Jadi program-program yang kakak-kakak bawa ke sana bermanfaat ya buat teman. Semoga aja sih apa yang sudah kakak-kakak lakukan itu diteruskan ya sama masyarakat di sana. Oke deh, aduh seru banget ya kalau ngomongin KKN tuh, karena emang KKN itu jadi salah satu kegiatan yang ditunggu sama mahasiswa nggak sih ya? Oke deh, pesan deh buat teman-teman mahasiswa semester 5 nih, khususnya aku juga, teman-teman kru juga, teman-teman yang lainnya yang nonton The Kepun yang udah semester 5 nih, ada nggak Kak? Silahkan. Sembarang dari siapa aja deh. Pesan-pesannya sih ketika nanti kalian KKN, Waduh, ini serius nih. jangan egois. Coba terbuka, menerima perbedaan yang ada. Terus tuh keluarkan aja ide-ide yang kalian punya, itu pasti bakal diterima kok sama masyarakat. Dan kalau bisa hargai, karena KKN Nusantara kan hargai budayanya orang, terus tuh segala macam yang orang tuh punya, jangan menyalahkan, jangan misalnya di Kalimantan kalian tuh seperti ini, misalnya gaya bahasa kayak gini, terus tuh kesana kalian tetap mau kayak gini aja. Kalau bisa berbaur kayak gitu ke masyarakat, karena kalau kalian tuh berbaur sama masyarakat, insya Allah masyarakat tuh sayang banget sama kalian, dan bahkan gak bakal dilepas. Dan siapa tahu di KKN itu kalian dapat jodoh gitu. Waduh, itu yang ditunggu ya. Benar. Jadi ya santai aja gitu, siapa tahu kan pas KKN. Siapa tahu gitu kan sama kepala desanya mungkin. Karena ada kepala desa yang masih muda. Waduh. Itu dia. Kalau Kak Barak silakan Kak, ada nggak pesan-pesan buat kita ini yang semester 5? Udah semester 5 bentar lagi berarti ya? Iya. Mungkin dari yang disampaikan Risa tadi juga sebagai pesan buat kalian nantinya yang akan KKN ke depannya. Sebagai tambahan itu mungkin kita ini kan sebagai mahasiswa yang berkuliah, berpendidikan, jadi cobalah berinovasi, bawa sesuatu yang baru, yang bermanfaat, yang baik dari kota ke mereka, ke desa mereka itu. Jadi ibaratnya kita tuh datang ingin memperbaiki mereka, menjadikan mereka menjadi lebih baiknya lagi kehidupannya dalam agamanya juga gitu kan. Kemudian yang tadi itu saling terbuka dan jangan egois, itu penting banget itu. Soalnya kalau misalkan itu nggak bisa dikontrol, bukan konflik antar anggota KKN aja, bahkan nanti bisa lebih besar lagi ke masyarakat lagi kan. Benar. Jadi Nah terus pesan lagi yang terutama itu KKN sebelum berangkat itu mungkin diniatkan untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk yang lainnya. Yang lainnya bonus lah ya. Bonus. Tapi selalu diingatlah akan mana yang baik, mana yang buruk. Soalnya kita nggak bisa pungkiri sebelumnya tuh kejadian aneh di KKN yang adanya hubungan yang itu yang terlarang itu kan. Nah, itu pokoknya diniatkan untuk ngabdi, untuk
berbagi kemanfaatan kepada mereka, bukan untuk yang lainnya. Benar. Yang Kalau lainnya bonus. yang lainnya bonus ya. Jadi tetap harus ingat kita latar belakangnya adalah pendidikan sekolah Islam ya. Dimana udah jadi UIN nih apalagi ya sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan sampai, itu tadi pertama ada dari Karisa, jangan egois. Terus jangan memaksakan kehendak kita di desa orang. Terus ada dari Kabarok, jangan lupa untuk selalu berinovasi ya. Tuh, pokoknya kalian harus ingat ya buat teman-teman yang mau KKN. Nah, terima kasih banyak ya Kak Barok dan Kak Risa. Aduh, aku sampai lupa namanya. Nah, udah mau nih diundang jauh-jauh dari Pulau Miang sama dari Sulawesi gitu ya, datang ke studio kita buat diwawancara gitu. Terima kasih banyak ya Kakak. Ini mau PKL ya berarti ya? Iya, benar. Semoga PKL-nya lancar ya, kita doakan sama-sama. Nah, mau promosi IG-nya nggak? Siapa tahu ada nih teman-teman aku yang mau chat kakak-kakaknya, mau tanya-tanya nih terkait dengan KKN Nusantara dan KKN reguler nih. Kalian yang kepo terus pengen nanya-nanya tentang kegiatan kami, tentang KKN juga, kalian bisa datang ke Instagram terus cari KKN Desa Lele KA 21. Kalian boleh nanya. Terus kalau misalnya kalian mau nanya pribadi, kalian bisa tanya ke IG. Boleh. Pribadi itu Risa_055. Nanti bakal saya respon kok. Yang penting masih dalam ranah KKN sih. Oke, jadi jangan tanya yang lain ya guys ya. Waduh, jangan lupa di follow back ya Kak. Aman. Kalau Kak Barak, Ya kalau untuk kalian yang penasaran sama Desa Pulau Miang, bisa follow IG-nya itu di KKN UINSI_Pulau Miang. oke, jangan lupa di follow. Nah, terus ada juga akun YouTube kami itu KKN Pulau Miang. Nah, di situ nanti kalian bisa dapat informasi seputar Pulau Miang, bagaimana keadaan masyarakat di sana, terus profil desanya tuh bagaimana. Terus yang bonusnya itu kalian di sana bisa tahu apa aja wisata di sana. Soalnya di sana tuh wisata ada banyak. Ada Gusung itu pantai di tengah laut. Terus ada menara navigasi. Jadi ketika kalian naik ke navigasi tuh bisa lihat keliling pulau itu. Waduh, keren. Kemudian ada juga wisata mancing, wisata terumbu karang, macam-macam pokoknya di situ. Jadi kalau kalian mau ke sana dan butuh informasinya bisa follow IG kami itu. Oke, jangan lupa di follow. Kak Barok nggak mau promosi IG-nya? Kalau IG saya itu nggak ada yang penting sih, tapi nggak apa-apa juga. Iya boleh, siapa tahu ada yang mau tanya terkait dengan Pulau Miang, tapi malu tanya di grup di IG KKN kan? Kalau lihat IG saya tuh ada, kalau nggak salah ya namanya tuh Saidul Mubarok. Cari aja nanti ada foto profilnya tuh sepatu. Nah itu. Oke, pokoknya yang foto profilnya. Ya, pokoknya tulisannya ada di bawah sini ya. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Kakak ya udah mau diundang. Dan untuk kamu nih ada kepo, jangan lupa untuk juga follow akun IG kita di @tvyayansamarinda dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube ini karena itu bentuk dukungan kamu buat kita semua. See you, bye bye.